Baik, perkenalkan nama saya Sinta Andani dengan NIM 37 2022 062 Prodi Hubungan Internasional. Kali ini saya akan membawakan judul fenomena pubbing, smombi, dan nomophobia. Jadi sebenarnya pubbing, smombi, dan nomophobia itu adalah artinya sama, yaitu kecanduan smartphone. Namun pubbing, smombi, dan nomophobia itu memiliki arti yang berbeda-beda. Nah, pertama itu dari pubbing. Pubbing sendiri merupakan kecanduan smartphone, tetapi uh, seseorang yang kecanduan smartphone tersebut itu lebih menyukai atau mengabaikan lawan bicaranya sehingga dia lebih terfokus pada smartphone tersebut. Tentu pubbing ini memiliki dampak buruk ya, yaitu yang pertama mengalami gangguan kesehatan mental karena mempengaruhi stabilitas. Dan yang paling realnya itu adalah saat kita diajak berbicara dengan seseorang dan seseorang tersebut lebih fokus kepada smartphone-nya, tentu eh, jiwa sosial dari orang tersebut akan terganggu atau mereka seseorang yang kecanduan smartphone tersebut akan kehilangan jiwa sosialnya karena kesannya akan tidak sopan dan seperti itu. Lalu kemudian ada SMOMBI. SMOMBI ini singkatan dari smartphone zombie, yaitu di mana seseorang itu walaupun mereka sedang berjalan, sedang di jalan raya atau bahkan sedang mengemudi, tapi fokus mereka itu hanya kepada smartphone-nya. Tentu itu akan berdampak buruk ya kepada tidak hanya dirinya sendiri tetapi orang lain karena akan membahayakan orang lain atau pengguna jalan lain. Nah, eee, fenomena atau dampak buruk yang nyata dari Smombi ini adalah terjadinya fenomena phone alert yang mana, mereka ini seolah-olah bagi yang terkena Smombi ini, handphone mereka itu atau smartphone mereka itu terasa bergetar atau berbunyi padahal itu tidak. Oke, selanjutnya nomophobia. Nomophobia ini adalah, eee, merupakan kecanduan smartphone yang mana mereka akan merasa gelisah, panik, tidak nyaman, cemas saat handphone mereka itu tidak berada di sebelah mereka, tidak berada di sisi mereka. Contohnya seperti saat di kamar mandi, mereka tidak membawa handphone atau mungkin dimanapun mereka berada tetapi tidak membawa handphone tuh mereka akan cemas, panik dan sebagainya. Tentu dampak dari negatif dari nomophobia sendiri yaitu mereka bisa sampai stres, depresi, kecemasan, gangguan tidur, bahkan mereka tidak nyaman dalam melakukan komunikasi secara langsung gitu. Oke, di sini terdapat dua studi kasus. Sebenarnya dari ketiga dampak tadi itu menujunya itu satu ya, secara generalnya itu adalah kesehatan mental atau gangguan kesehatan mental dari semua yang saya rangkum tadi dampak buruknya. Dan seperti studi kasus yang saya ambil dari penggunaan smartphone yang berlebihan itu juga dapat memicu kesehatan mental yang saya ambil studi kasus dari populasi Malaysia yang menyatakan bahwa penggunaan ponsel yang berlebihan dapat menyebabkan komplikasi fisiologis dan psikologis. Walaupun sebenarnya hasilnya itu 100%, tidak 100% menunjukkan bahwa kecanduan smartphone ini itu menyebabkan kesehatan mental. 100% faktornya itu ya sebenarnya tidak kecanduan smartphone juga, mungkin ada faktor-faktor lain. Cuma dominannya itu adalah kecanduan smartphone itu menyebabkan uh, gejala atau kesehatan gangguan kesehatan mental tersebut. Gitu. Oke, untuk studi kasus kedua yaitu di sini disajikan uh, persentase apa itu? Ya ini adalah persentase mengenai bahwa kecanduan gadget ini ternyata paling banyak itu dialaminya oleh kaum muda atau remaja. Contohnya di sini yang paling banyak yaitu 87%, yaitu menurut salah satu penelitian yang dilakukan di Polandia, yang mana terdapat 22.000 orang, sekitar umurnya itu 12 sampai 18 tahun, sebesar 2 sampai 3%-nya itu mereka sudah kecanduan gadget dan sebagiannya itu mereka menggunakan smartphone secara teratur, yaitu 87%-nya tadi. Nah, sementara yang selanjutnya adalah 30,9% siswa SMA di Korea Selatan itu rentan terkena kecanduan smartphone dan selanjutnya 62,6% orang atau remaja di Filipina ini menggunakan waktunya sekitar 6 jam setiap waktunya untuk online.
online menggunakan smartphone, seperti itu. Nah, berdasarkan kesimpulannya apa dari fenomena pubbing, smobbing, dan nomophobia ini? Jadi, fenomena pubbing, smobbing, dan nomophobia ini, itu terdapat dampak negatif yang jelas-jelas, sudah terlihat di sini ya, yaitu gangguan kesehatan mental. Itu sudah sangat pasti dan sudah terbukti dari, studi kasus tadi dan juga, eee, penjelasan-penjelasan mengenai, pubbing, smobbing, dan nomophobia tersebut. Dan selanjutnya, dari studi kasus yang kedua, ya ini sudah terbukti bahwa kecanduan smartphone atau gadget ini paling banyak dialami oleh remaja atau kaum muda. Nah, untuk alasan signifikannya sendiri adalah karena yang saya sudah masukkan di artikel juga, bahwa kecanduan smartphone ini dialami oleh anak muda karena anak muda zaman sekarang ini merasa akan gaptek atau gagal teknologi jika tidak menggunakan smartphone. Dan sekarang juga semuanya serba smartphone, mulai pendidikan juga sekarang menggunakan smartphone, kita berinteraksi segala macam juga menggunakan smartphone. Jadi tidak memungkinkan, tidak mengecualikan bahwa remaja saat ini sangat sangat bergantung kepada smartphone. Cuman di sini yang perlu dikoreksi adalah kita sebagai remaja juga harus, tahu bagaimana cara mengontrol, diri kita untuk menggunakan smartphone dengan bijak dan baik gitu. Demikian yang dapat saya sampaikan, bila ada yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Makasih.